Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, misi kita sebagai murid-murid Yesus adalah memperluas kerajaan Yesus di masyarakat. Masing-masing dari kita harus melakukannya sesuai dengan panggilan hidup kita. Namun terkadang, tampaknya upaya kita tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kita sangat mencintai Yesus, namun begitu banyak keluarga, sahabat, dan kenalan kita tidak mengenal atau mencintainya sama sekali. Kita tahu bahwa di dalam iman Kristiani terletak semua jawaban atas pertanyaan mendasar dan aspirasi hati manusia. Kita bekerja keras, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, namun terkadang tampaknya orang lain tidak mendengar pesan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus menyuruh para rasul memberi makan orang banyak. Bagaimana mungkin mereka memberi makan 5.000 pria, belum lagi wanita dan anak-anak? Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tentunya hal ini adalah sebuah perumpamaan, pikir mereka. Mereka terlalu fokus pada betapa sedikit yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak melihat kekuatan Tuhan melampaui kelemahan mereka. Apa yang terlintas di kepala mereka ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengelompokkan orang-orang dalam kelompok? Apa yang mereka katakan saat itu kita tidak tahu. Namun kita mengetahui bahwa mereka mendengarkan Yesus. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka tidak mengeluh bahwa hal itu tidak ada gunanya. Maka dalam ketaatan mereka mulai memberi makan orang-orang itu sendiri. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan kita melipat gandakan roti dan ikan dengan kuasa ilahinya. Menariknya, Tuhan Yesus memberi makan orang-orang melalui 12 rasul. Para rasul, terlepas dari kelemahan mereka, adalah bejana yang membagikan roti dan ikan yang berlipat ganda kepada orang-orang banyak. Yesus juga dapat melakukan hal-hal besar di dalam diri kita jika kita memperkenankannya dan membuka hati kepadanya. Dalam menghadapi tantangan evangelisasi baru, jika kita membawa kelemahan dan keterbatasan kita kepada Yesus dan siap untuk melakukan apa yang Yesus minta, maka kita juga akan menghasilkan buah yang besar. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Wahai Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.